Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Sore hari ini saya akan memberikan review ya dari pergerakan XAU/USD. Seperti apa kondisinya dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame 4 jam. Di time frame 4 jam kalau kita perhatikan pergerakan berada di area zona buy, di mana di zona buy ini ada area order block. Di time frame 4 jam ya, ada order block, ada bullish engulfing, dan kemudian ada imbalance, dan harga memasuki area order block yaitu berkisaran antara 1934.59 sampai dengan 1927.08, dan saat ini berada di area imbalance, masih bergerak konsolidasi ya, artinya belum menunjukkan potensi perubahan struktur ya. Belum menunjukkan pergerakan impulsif bullish atau impulsif bearish. Jadi bergerak sideways ya atau konsolidasi. Dan nanti malam tentunya akan ada rilis news ya pukul 1 dini hari Kamis ya, 1 dini hari atau Rabu malam, dan dimana kondisinya ini rencana ya dari si The Fed atau si Jeremy Powell untuk secara data memang akan rilis sebesar 25 basis poin. Dan tentunya jika mana suku bunga dinaikkan sebesar 25 basis poin akan berdampak kepada XAU/USD, akan terjadi penurunan. Tapi yang perlu diperhatikan ya, bukan masalah untuk suku bunga nanti malam akan rilis. Pastinya investor atau pelaku pasar sudah menjadikan gambaran itu ya 3 ataupun 1 minggu ke belakang, yang tentunya pasca terjadinya kenaikan, kalau kita urutkan ya dari terjadinya kenaikan ini kan posisinya karena adanya permasalahan sistem perbankan yang memang salah satu SVB Bank itu terjadi kolaps ya, itu salah satunya, dan posisinya terjadi penguatan pada XAU/USD yang dianggap sebagai safe haven. Dan kemudian setelah itu terjadi penurunan pasca ada penanganan dari pemerintah sendiri ya. Ada penanganan dari pemerintah, ada penanganan dari si The Fed sendiri atau Federal Reserve dalam menangani permasalahan perbankan yang ada. Dan akhirnya Credit Suisse pun juga diambil alih oleh USBB Bank ya, dan posisinya di situ juga melihat posisinya lebih kondusif ya, dan akhirnya dimanfaatkan oleh pelaku pasar melakukan profit taking, dan itu sudah saya informasikan ya di grup tele di kemarin, posisi kemarin, dan akhirnya melanjutkan penurunan yang cukup signifikan, di mana posisinya koreksinya lebih dalam ya, dan saya melihatnya sekarang sudah bergerak di bawah area golden level, dan di sini ada area extreme probability. Tapi tentunya area golden level dan extreme probability ini saya ambil dari posisi key supportnya yang ada di sini sampai dengan key resistance. Ini adalah range-nya untuk posisi trend naik, dan harga pun berada di EMA 50 di atasnya ini ya, dan saat ini bergerak konsolidasi. Artinya peluang naiknya itu sebenarnya lebih besar ya, naiknya lebih besar secara range. Kalau kita perhatikan dari penurunan terakhir ini kan membentuk sebuah swing ya, lower low, lower high ya, lower low, dan ini menunjukkan potensi lower high atau menunjukkan kenaikan berlanjut. Tapi masih memang belum ada konfirmasi jelas ya tentunya, karena kenapa pergerakannya konsolidasi dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa ya, tentunya para investor, pelaku pasar itu menunggu dari keputusan si Jeremy Powell ya. Keputusan, bukan menunggu, sebenarnya bukan menunggu suku bunga. Suku bunga nanti malam kemungkinan pasti akan dinaikkan sebesar 25 basis poin. Oke, tapi menunggu keputusan apa? Jadi pukul 2:30 pagi yaitu akan rilis press conference di mana si Jeremy Powell akan mengatakan ya, atau tanya jawab kepada wartawan ataupun pengamat ekonomi dan lain sebagainya ya, forum seperti biasanya gitu, dan akan tanya jawab di situ, dan disitulah si Jeremy Powell akan memberikan kesaksian ya, dalam arti akan memberikan sikap seperti apa ya ke depannya ya, di pertemuan berikutnya apakah akan lebih dovish atau lebih hawkish. Nah ini yang ditunggu-tunggu pasar. Sifatnya jika mana dia mengatakan dovish, ini katakanlah dia mengatakan ini adalah kenaikan suku bunga terakhir 25 basis poin. Ya, contoh dia seperti itu dan sikapnya lebih dovish, maka XAU/USD akan terbang lebih tinggi dan pasti akan break di atas 2000
dolar per troy ounce. Tapi kalau sikapnya dia lebih hawkish ya, dia akan mengatakan contoh, oke, saya nanti akan melanjutkan kenaikan suku bunga berikutnya ya, baik 25 basis point atau 50 basis point. Nah, maka di situ direspon bahwasanya sikapnya masih hawkish. Dan jika mana itu terjadi, maka XAU-USD akan terjadi penurunan, dan tentunya yang menjadi titik uji karena di sini kan ada area demand ya. Ini adalah area demand, di mana area demand ada area order block. Maka kuncinya adalah key supportnya ini, ketahanannya di 1907.42. Kalau ini sampai terjadi breakout malam ini ataupun besok ya, maka besar kemungkinan XAU-USD akan melanjutkan penurunan yang lebih dalam. Catatannya di situ ya, bisa dijadikan catatan. Oke. Sekarang kita akan berlanjut di time frame 1 jam ya. Kita lihat swing-swing yang terjadi. Nah, ini time frame 1 jam. Oke, kalau kita perhatikan ini adalah penurunannya ya. Anda bisa lihat, dan posisinya sebenarnya target penurunannya ini sudah memiliki target ya sampai area sini. Ya, kenapa? Karena kalau saya ukur dari posisi seperti ini, Anda bisa lihat ini adalah tertingginya. Ini kan membentuk seperti bearish flag ya. Kita copy seperti ini dan kita menemukan target bawahnya ya. Nah, tepat berada di area 1941 ya, poin 57. Targetnya sudah terpenuhi, tepat berada di area tersebut dan menunjukkan pergerakan konsolidasi atau terbatas. Tinggal kita lihat mana dulu nanti yang akan di breakout ya. Di sini ya, di breakout ke atas atau breakout ke bawah. Artinya ada posisi impulsif ya, pergerakan impulsif bullish atau pergerakan impulsif bearish ya. Artinya seperti ini. Jadi kalau teman-teman mau memaksakan entry ya, sebelum news ya, tunggu pergerakan impulsif ya. Kalau mau lebih bijak ya tentunya tunggu selesai atau sampai dengan posisi besok baru entry. Dan target saya adalah tetap target order block, target breakout ya, di area 1969.99, minimal targetnya sampai area zona sell sini dulu. Ya, karena di sini saya melihatnya ada area supply yang besar. Kemudian di sini ada order block ya kan. Nah, targetnya minimal sampai sini. Kalau ini nanti sampai di breakout, hati-hati ya, pergerakan bisa melebihi dari 2000 dolar per troy ounce. Saya minimal sampai area sini dulu. Ya, sampai area sini dulu. Oke, itu targetnya. Tapi catatannya impulsif bullish ya. Dan berikutnya, oke, sebentar. Berikutnya kalau terjadi pergerakan impulsif bearish. Nah, impulsif bearish seperti ini dari posisi ini ya. Oke. Dan dia bergerak turun, maka kemungkinan besar akan kuat break di bawah 1907.42, yaitu menuju level psikologinya di 1900. Ini kondisinya ya, ini target berikutnya ketika terjadi penurunan atau break impulsif bearish, bergerak di bawah daripada area konsolidasinya. Ini area konsolidasinya berkisaran antara 1934.19 sampai dengan 1946.20. Oke ya, jadi ini kondisinya. Dan insya Allah ya, saya nggak janji, tapi saya usahakan nanti malam saya akan live ya ketika rilis suku bunga. Insya Allah nanti kita akan start jam 1 kurang ya, 1 kurang 15 menit ya, 1 kurang 15 menit sebelum rilis suku bunga. Nanti insya Allah saya akan live. Oke, link nanti saya akan bagikan, atau teman-teman nanti tunggu aja informasi atau dari YouTube ya, nanti pasti ada lonceng yang akan memberikan informasinya bahwasanya Zona Forex akan live nanti malam. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan ya. Semoga informasi ini bermanfaat, dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Setelah jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.